Halo nak, bagaimana hari ini kabarmu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar penaksiran pecahan. Namun sebelumnya, Bu Fani akan mengajak kalian untuk mengingat materi di pertemuan sebelumnya tentang pembulatan pecahan. Di sini Bu Fani punya pecahan 3/5. Ada yang masih ingat jika dibulatkan menjadi berapa ya? Betul sekali, menjadi 1. Karena jika 3/5 ini kita gambarkan dalam garis bilangan, letaknya lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 1. Yang kedua, di sini Bu Fani punya 7/1/15. Dibulatkan menjadi 7. Karena 1/15 posisinya kan lebih dekat ke 0, sehingga dia menjadi 0. Maka tinggal dijumlahkan saja dengan 7. 7 tambah 0 hasilnya 7. Lanjut, 8,5. Angka persepuluhannya adalah 5. Maka karena 5 sama dengan 5, ingat aturan kemarin, dibulatkan ke atas menjadi 1, kemudian 8 tambah 1 adalah 9. Masih ingat kalian? Ayo ingat kembali ya. Ya, hari ini kita belajar penaksiran pecahan. Anak-anak, menaksir artinya sama dengan memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan agar mempermudah menghitung hasilnya. Dan hasil dari suatu penaksiran itu mendekati hasil sebenarnya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama kita belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya, kalian bulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Setelah itu, hitung sesuai operasi hitungnya. Bisa ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi, tergantung soalnya. Supaya lebih jelas, mari kita langsung ke contoh soal yang pertama. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 7/9 ditambah 1/10. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, pertama kita bulatkan masing-masing pecahan tersebut ke satuan terdekat. 7/9 kita bulatkan. 7/9 letaknya lebih dekat ke 1, maka dia dibulatkan menjadi 1. Lalu 1/10 letaknya lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. Setelah itu, jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan itu. 7/9 tadi hasil pembulatannya 1, ditambah dengan hasil pembulatan 1/10 adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. Jadi, hasil penaksiran 7/9 ditambah 1/10 adalah 1. Mudah ya anak-anak? Coba kita contoh. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan 8/2/6 dikurangi 4/10. Kita bulatkan dulu ya masing-masing pecahannya. 8/2/6 dibulatkan menjadi 8. 4/10 dibulatkan menjadi 4. Kemudian kita kurangkan kedua bilangan hasil pembulatan. 8 dikurangi 4 adalah 4. Jadi hasil penaksiran dari 8/2/6 dikurangi 4/10 adalah 4. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini operasinya perkalian. 5/4/5 dikali 6 1/3.
Kira-kira hasilnya berapa ya, Nak? Kita bulatkan dulu masing-masing pecahan ke satuan terdekat. 5 4/5 dibulatkan menjadi 6. 6 1/3 dibulatkan menjadi 6. Kemudian kita kalikan bilangan hasil pembulatan. 6 kali 6 adalah 36. Maka hasil penaksiran 5 4/5 kali 6 1/3 adalah 36. Lanjut ke contoh soal yang keempat. 9 dibagi 3 2/8. Kira-kira berapa ya hasilnya? Oke, kita bulatkan pecahan ke satuan terdekat. Di sini, bilangan bulat 9 tidak usah dibulatkan, Nak. Biarkan dia tetap 9. Lalu, 3 2/8 kita bulatkan menjadi 3. Setelah itu, bagilah bilangan hasil pembulatan. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi, hasil penaksiran 9 dibagi 3 2/8 adalah 3. Nah, itu contoh penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan biasa dan campuran. Mudah bukan anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Caranya masih sama seperti tadi, kita bulatkan pecahan desimal ke satuan atau puluhan terdekat. Setelah itu baru kita hitung sesuai operasi hitungnya. Langsung saja ke contoh soal supaya paham. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 2,7 ditambah 1,2. Kira-kira berapa ya? Kita bulatkan dulu ya, Nak. Bulatkan masing-masing pecahan desimal ke satuan terdekat. 2,7. Nah, perhatikan, ingat materi kemarin. Angka persepuluhannya adalah 7. Nah, 7 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. 7 berubah jadi 1, kemudian kita jumlahkan dengan 2. 2 tambah 1 adalah 3. 1,2, angka persepuluhannya adalah 2. Karena 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 2-nya jadi 0 ya, Nak. Kemudian 1 tambah 0 adalah 1. Setelah itu, kita jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan tadi. 3 tambah 1 adalah 4. Jadi, hasil penaksiran 2,7 ditambah 1,3 adalah 4. Yuk, lanjut ke contoh soal yang kedua. 8,4 dikurangi 2,5. Berapa ya hasilnya? Kita bulatkan dulu, Nak. 8,4. Angka persepuluhannya adalah 4, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 8. Lalu, 2,5. Angka persepuluhannya adalah 5. 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 3. Setelah itu kita kurangkan kedua bilangan hasil pembulatan. 8 kurangi 3 adalah 5. Jadi hasil penaksiran 8,4 dikurangi 2,5 adalah 5. Kemudian contoh soal yang ketiga. 34,9 kali 3,7. Kita bulatkan dulu. 34,9 kita bulatkan menjadi 35. 3,7 dibulatkan ke atas menjadi 4. Lalu
kita kalikan bilangan hasil pembulatan. 35 kali 4 adalah 140. Maka hasil penaksiran 34,9 kali 3,7 adalah 140. Contoh soal yang keempat, Mita mempunyai pita sepanjang 120,3 cm. Ia ingin memotong pitanya sepanjang 10 cm. Kira-kira banyak potongan pita yang dihasilkan Mita adalah? Nah, penyelesaiannya masih sama. Kita bulatkan dulu pecahan desimal. 120,3. Angka persepuluhannya 3, kita bulatkan ke bawah menjadi 120. Lalu, untuk 10, biarkan dia tetap 10. Setelah itu, kita bagi bilangan hasil pembulatan. 120 dibagi 10 adalah 12. Jadi, banyak potongan pita yang dihasilkan Mita kira-kira ada 12 potongan. Baik anak-anak, itu tadi cara memperkirakan atau menaksir operasi hitung pada pecahan desimal. Kita lanjut ke penaksiran hasil operasi hitung persen. Di sini, persen dapat kita taksir hasil operasi hitung persen menggunakan bilangan persen acuan. Nah, bilangan persen acuan itu apa sih? Seperti ini, Nak. Jadi, bilangan persen acuan itu ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. 25% itu sama dengan 1/4. 50% sama dengan 2/4. 75% sama dengan 3/4 dan 100% sama dengan 1. Contoh soal yang pertama, sekitar 24% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekskul melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekskul melukis? Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan bilangan persen acuan tadi sebagai acuan kita. Penyelesaiannya, kita lihat 24% di bilangan persen acuan lebih dekat kemana, Nak? Nah, posisi 24% kan di sini. Berarti lebih dekat ke 25% atau 1/4. Sama saja ya. Kemudian kita cari 25% atau 1/4 dari 200. Bu Fani menggunakan 1/4 supaya angkanya lebih kecil. 1/4 dari 200 adalah 50. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekskul melukis kira-kira 50 siswa. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Taksirlah 53% dari 598. Di sini 53% posisinya kurang lebih sekitar ini ya, di sini. Kemudian berarti lebih dekat ke 50% atau 2/4. Lalu 598-nya juga kita bulatkan mendekati 600. Maka 2/4 dari 600 adalah 300. Jadi 53% dari 598 mendekati 300. Baik, seperti itu anak-anak penjelasan mengenai penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Bisa kalian pelajari lagi ya. Terima kasih anak-anak. See you in the next video. Stay safe and stay healthy.